Selamat siang. Di video sharing kali ini ya sebenarnya melanjutkan dari video yang kemarin ya. Ini tentang Ecu si Api Teh. Ini kebetulan kan saya kemarin udah cerita kalau saya dapat kabel data, pinjaman kabel data, kita coba konekkan ya. Ternyata bisa connect. Ini saya pinjam kabel data dari teman FUFI nya dari FUFI Bali, Mas Amboni ya. Ini saya pinjam dulu, alhamdulillah beliaunya juga memberi kesempatan saya untuk meminjam kabel datanya. Terima kasih sebelumnya ya. Oke, lanjut lagi. Ecu Api Teh untuk FUFI ini memang tidak bisa pakai Bluetooth. Di video sebelumnya kan saya pakai Bluetooth ya, tidak bisa, harus pakai kabel data ini. Oke, ini saya sudah dapat kabel data. Nanti bagaimana cara menyambungkannya dan apa aja yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya buat yang mau mengoneksikan ke laptop. Kenapa saya ada dua laptop, nanti saya terangkan juga. Yang pertama ini sudah saya pakai ecunya Api Teh, ini yang eraser, ini saya lepas ya, tidak saya konekkan. Ini sudah pakai ecunya Api Teh, ini udah konek kabelnya. Jadi begini, ketika kita menggunakan ecu Api Teh, ini Ecu Api Teh itu kompatibelnya sampai pakai Windows seri 7, Windows 8 atau Windows XP. Kalau dia pakai Windows 10 ya, dia pakai Windows 10 kayak laptop saya ini sendiri, ini tidak bisa. Kenapa? Ini saya tunjukkan ya. Ini pakai laptop lama istri saya. Dia pakai Windows 7. Ini bisa. Loh, kok bisa? Apakah tidak bisa di previous series versi? Ya, yang previous versi kan gini nih. Sebelum ini kita previous versi. Nah, pakai ini. Terus pakai compatibility ini. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa pakai gini, tidak bisa. Tidak mau. Saya udah nyoba, ini saya turunkan pakai Windows XP 78 tidak bisa. Terus run administratory tetap tidak bisa. Ya, saya udah coba. Ini kendalanya kayak gini. Ini saya tunjukkan. Ini pakai yang Windows 10 Pro ya. Yang laptop saya sendiri pakai Windows 10 Pro. Laptopnya Asus N43 SL. Pakai RAM 8 GB. Prosesornya si i7 generasi pertama ya. Nih saya tunjukkan ya. Ini kalau pengen tahu, ini saya ini Windows 10 Pro ya, N43 SL. Oke ya. Nih kendalanya kayak ini loh. Ini belum saya konekkan dengan kabel apapun. Kalau mau USB kan USB flash disk kan tidak apa-apa ya, biasa. Ya, ini tidak saya sambung sama sekali ya, tidak. Saya tunjukkan. Kenapa harus pakai Windows 7 atau Windows 8 nih. Ini bisa masuk, tapi konek ke sininya dia tidak bisa. Lemot. Ini udah saya klik, ini lemot. Nggak bisa ini. Ya, ini loh yang jadi masalah tuh ini. Oke, tadi padahal sudah saya kasih ke XP kan, saya tutup lah. Error ini, jadinya error. Ya kan? Sekarang saya coba gini, kontrol Alt Del. Saya pakai Text Messenger. Ini sorry. Ini entas. Oke, tak defaultkan wes gitu wae. Nggak tahu, hal kayak gini tuh tidak ada. Beberapa di YouTube lainnya itu tidak menerangkan apa yang harus diperhatikan, apa yang harus
lakukan, harus pakai window apa, itu tidak tahu, tidak ada yang menerangkan kok. Jadi kayak kita itu harus nyari-nyari sendiri ya. Ini udah ya, saya coba lagi. Oke, tidak mau kan. Ini error, keluar sendiri. Kalau pakai Windows 10 tidak bisa. Ini belum saya connect loh, belum saya connect. Oke, sekarang kita pakai yang ini. Ini yang Windows 7. Ini laptopnya HP. Ini harusnya kayak gini, langsung keluar loh, langsung connect kayak gini. Ini harusnya kayak gini. Ini tadi tidak bisa di Windows 10. Programnya mungkin mas, enggak, saya udah pakai beberapa macam program. Ini saya program sampai ambil yang terbaru. Ini saya masukkan flash disk terus saya install di sini. Ini normal, tidak ada masalah. Nyeting juga bisa. Oke ya. Terus gini, sebelum melakukan ini saya buka aja di sini ya. Flash disknya kan terhubung di sini. Ya, ketika kita mau menginstal programnya si Apitech itu begini, ada hal yang harus diperhatikan. Mana ya? Nah, ini new folder nih. Nih. New folder ini. Ini loh, setup ini. Ini saya ambil dari programnya si Apitech Filipina. Install ini sampai selesai ya. Kalau sudah install sampai selesai udah, terus install driver link sampai selesai udah, terus masuk di sini. Device manager. Nanti saya tunjukkan di sini, nanti saya tunjukkan device manager. Nah, nanti di komport nanti akan keluar ini kodenya si ini. Nah, ini nanti digunakan untuk koneksi ke HP, ke laptop, ke laptop ya. Caranya gimana? Nanti saya tunjukkan. Sebentar, saya matikan ini dulu, saya beresin yang ini. Jadi pada dasarnya ya, laptop yang digunakan laptop Windows 7, 8 atau XP. Kalau pakai Windows 10 tidak bisa. Ya. Saya yang sampai bingung itu, kenapa hal kayak gini aja dari beberapa orang yang pakai Apitech dan sebagainya tidak ada yang menerangkan. Bahkan ada yang beberapa cuma ngomong langsung connect, install program, langsung connect, langsung nyalakan motor, langsung connect. Ya enggak bisa begitu. Ini saya udah nyoba, tetap harus diperhatikan dari Windows kompatibelnya dengan programnya, tidak bisa langsung. Terus apa yang harus dilakukan? Itu juga tidak ada yang menerangkan detail, kecuali si dari Filipina, si Davao itu dia menerangkan jelas dia, gitu. Cuma si Davao tidak menerangkan laptop apa, seri apa itu kan dia tidak menerangkan. Jadi itu saya ulangi sekali lagi, laptop yang digunakan adalah Windows seri 7, seri 8 atau XP. Kalau Windowsnya lebih dari itu 10, 11 atau 12 mungkin tidak bisa. Ini karena saya sendiri udah mau itu, saya nyoba tadi tidak bisa. Mau dikonekkan ini tidak bisa, wong buka kayak gini aja tidak bisa kok. Itu ya, saya matikan ini dulu, nanti kita coba ke sini. Oke? Ya, ini kita sudah pakai laptop yang Windows 7. Oke ya. Yang pertama sih kita masuk program si dari Apitech dulu. Oke, ini sudah saya konekkan ya. Ini ya. Bentar. Ya, sudah. Ini sudah saya konekkan. Ini ya. Itu, oke. Ini sudah saya konekkan. Oke, sekarang yang pertama kita nyalakan motor.
Ini udah connect nih ya. Misalkan belum connect, caranya gini, masuk ke menu setup, terus masuk ke communication. Nah, tadi komportnya berapa? Cara ngecek komportnya di sini. Nah, masuk ke device manager. Misalnya belum tahu komportnya ya. Terus bentar. Ini, nah ini komport. Oh, 3 kan. Nah, kalau sudah 3, ini dipastikan lagi sini harus 3 sama di gini, di aplikasi di ini dulu namanya gitu. Terus di nomor 3 aplikasi apply. Oke. Nanti otomatis connect. Oke. Ini sudah connect. Terus apa langkah selanjutnya? Kita pencet Ctrl R untuk mendownload base map. Nanti base mapnya di save karena sebagai acuan dasar sebagai base map ya. Ctrl R. Nih. Ctrl R. Nah, akan keluar menu kayak gini. Nah, tunggu sampai selesai. Biar baca data dulu. Oh ya, sebenarnya beberapa kendala dari Apitech ini ya. Sebenarnya kalau dari katakanlah ECU-nya stabil. Saya sudah mencoba ECU-nya stabil, juga ECU-nya itu bagus sebenarnya. Prospeknya bagus, tapi memang butuh effort lebih dalam melakukan penyetingan. Tidak bisa semudah mungkin kayak RC5 mini ya. Jadi dia lebih detail, bisa ada ini kayak inilah ignition, derajat ignition nih, derajat timing pengapian. Sebentar, salah. Ini derajat pengapian ya, injektor versus TPS, injektor versus map, derajat injektor, enrichment, AFR analisis. Ini pakai AFR sendiri harusnya ya, itu semua ya. Ini sebenarnya detail, cuma ada yang beberapa kendala saya akui aja dengan spek motor saya ini, mencari kondisi startnya itu masih susah. Start dengan mudah loh ya, itu masih susah. Makanya itu butuh effort lebih di dalam melakukan penyetingan untuk Apitech ini. Tapi ini merupakan tantangan kan gitu ya. Beda kalau eraser colok dia nyala enak, tinggal kita nyari beberapa settingan aja udah mungkin agak mudah. Kalau si Apitech ini kalau saya udah nyoba ECU-nya enak. Oke, sebentar Adan, biar selesai dulu. Kita akan lanjut di sini. Sekarang tadi kan sudah kita download. Kita masuk file di sini, terus kita save as. Nah, umpamanya kita nulislah file asli ya. Ini kan file asli saya ya, saya tumpuk aja makanya gitu, terserah apa kita save. Ini sebagai mapping asli ya, sebagai mapping asli. Jadi umpamanya kita mau default, nanti defaultnya ke sini. Oke. Setelah sudah, saya tunjukkan beberapa settingan yang ada di eraser ya, beberapa fiturnya. Sebentar. Beberapa settingan yang ada di eraser itu seperti ini, derajat pengapian, terus injektor versus TPS, injektor versus map, derajat injektor, enrichment, AFR, dan semuanya ini ya, dan beberapa fitur lainnya. Salah satu utamanya kan nanti di sini, ini sih di sini ya, dasar settingannya si Apitech itu tuh dasarnya nanti di sini injektor versus map. Kita nanti ngerubahnya di sini, jadi kayak injektor versus TPS sama timing. Kalau perlu dirubah, kalau enggak usah ya enggak perlu dirubah.
ya. Memang yang butuh effort lebih di sini ada menyalakan. Nanti saya tunjukkan. Sebelum menyalakan, kita kalibrasi TPS dulu ya. Oke. Caranya kalibrasi TPS itu gini. Bentar. Kita masuk menu trim parameter. Terus kita masuk voltage input. Nah, kita bisa lihat angka-angka di sini. Ini ada kondisi tertutup penuh 079, berarti udah sama ya. 079 masukannya gimana? 0.79. Sekarang terbuka penuh bagaimana? Kita putar TPS secara penuh. Sebentar saya tunjukkan. Kita buka TPS secara penuh ya. Angkanya berapa? 4.06. Oke, nanti masukkan 404. Oke, kita masukkan di sini. Empat titik kosong. Oke, dan di enter. Jangan lupa selalu di enter, karena enter sebagai proses saving data. Setiap perubahan apapun di Apitech, jangan lupa di enter. Setiap enter itu merupakan saving data. Kalau nggak di enter, tidak nge-save. Ya, jangan lupa. Untuk ECU Apitech itu selalu begitu. Beda dengan mungkin ECU yang kalau Juken save, kalau eraser tidak perlu. Ganti ya ganti langsung kan gitu. Oke, sekarang saya nyoba nyalakan. Ini dulu, sorry. Engine limit 13.000 aja. Oke, kita enter lagi. Udah, biar nge-save dulu. Oke, setelah sudah, kita coba nyalakan. Ini yang susah, saya akui aja, karena selama ini saya juga belum nemu start yang mudah ya. Oke ya, ini kita akan melakukan coba start, karena startnya jujur aja sebenarnya agak susah ya. Belum nemu yang pas lah. Dari beberapa yang saya rubah itu di sini, di apa namanya, enrichment. Di sini saya tambah 1 ya. Sini sampai ini sampai 80, dari 55 sampai 80 itu saya tambahi ya. Saya tambah 1, terus masuk ke sini injektor map. Injektor map ini mulai 100 ini ya, mulai 100 sampai 64 sini saya kasih minus 10 ya, minus 10. Terus dari setup ini masuk ke setup ini yang asli 50, ini saya kasih 80 di sini di menu ini. Jadi ini untuk start sudah agak lumayan mudah ya. Untuk suhu tertentu kadang memang masih ada susah, tapi ini sudah agak mudah. Ini pada suhu yang sebentar saya nyalakan dulu. Oke, ini pada suhu 77 ya. Pada suhu 77 nanti kita coba nyalakan ya. Oke, sudah agak lumayan mudah, tapi itu tadi yang perlu diperhatikan ya. Beberapa ubahan karena motor saya speknya udah ganti ya, sudah bore up, injektor ganti, TB gede, noken as ganti. Walaupun knalpotnya standar, coil standar, maka itu tetap butuh banyak penyesuaian lagi agar mencapai agar start juga lebih mudah ya. Jadi beberapa titik yang diperhatikan ada di injektor versus map. Ini saya ubah sesuai kebutuhan di titik tertentu. Enrichment ini juga saya rubah di titik 55 sampai 80.
masuk setup parameter. Ini yang di sini injektor pulse arc-nya 0,50 jadi 0,80 itu ya. Oke, saya matikan dulu. Oke, itu cara koneksinya si Ecu Eraser, Ecu Apiteh, maaf, Ecu Apiteh untuk Suzuki FU injeksi. Saya akui sih, memang saya untuk menemukan start mudah itu masih belum serk sebenarnya dengan start ini, cara start ini. Kalau Ecu dikatakan stabil, ya, Ecu sangat stabil, sangat kuat untuk akselerasi dari awal, dari setiap gigi pindahan enak banget sebenarnya. Enak dibanding RC5 Mini, sebenarnya lebih enak ini. Cuma ini ada kelemahnya, yaitu ketika proses start awal itu yang masih belum nemu serk. Mungkin ini akan saya kembangkan lagi ya nanti ya. Akan saya kembangkan lagi, akan saya setting lagi dengan pakai AFR bawaan si Eraser. Bisa, karena bisa bersifat widebandnya si Eraser bisa bersifat standalone. Ya, tidak bergantung pakai ecunya Eraser. Oke ya. Itu dari ecu si Apiteh, ini akan saya kembangkan lagi. Nanti akan saya share lebih lanjut, karena memang proses yang susah itu pada proses start. Oke, nanti biar suhu mesin dingin dulu. Nanti kita coba pada suhu dingin dia mau normal nggak dengan settingan saya tadi. Kalau enggak, berarti nanti kita perlu melakukan pengubahan settingan lagi. Oke, kita akan coba AF-nya berapa ya. Ini yang penting kan tadi sudah mudah start dulu, terus nanti capaiannya AFR-nya berapa. Dari Eraser ini baru tak setting sedikit sih, tidak banyak, tapi memang tak sepintas pernah saya coba sih masih kebasahan 910 910 910 12, masih perlu penyetingan ulang lagi ya. Nah, sebentar, ini biar selesai dulu warming up sensornya. Oke, kita nyalakan. Ini untuk RPM middle ya. Kebasahan. Bentar. Masih kebasahan ya, perlu di setting ulang. Beberapa titik masih terlalu kering tadi ketika nutup, sampai kenapa bunyi dep dep. Nah. Ya. Oke, nanti kita coba setar pada kondisi dingin. Ini kan masih pada kondisi yang panas, nanti kita coba kondisi yang dingin, mudah atau enggak. Oke. Ini sudah saya koneksikan ya dari Ecu ke laptop. Ini juga sudah terhubung ya. Tadi saya juga sudah read ditarik data dari Ecu ke laptop ya. Jadi sekarang kita coba. Ini kondisi mesin sih udah dingin. Udah dingin ya. Oke, kita coba nyalakan, bisa stabil enggak. Oke, udah lumayan stabil. Start dingin juga udah mau ya. Kita tunggu beberapa saat aja. Oh ya, yang perlu diperhatikan ketika nyetel idle dengan Apiteh ya, itu adalah setelan idle manualnya. Itu juga pengaruh ya, itu juga sangat pengaruh terhadap idle yang nanti dihasilkan dan start mudah tidaknya. Itu harus diperhatikan, paling enggak disetting di 1600, 1700, 1500 antara angka-angka itu. Jadi kita harus tetap melakukan settingan idle manual. Jadi begitu ya. Beda kalau kayak di motor-motor yang idlenya bukan manual, pakai yang idlenya namanya solenoid, itu di sini nyetingnya di sini. Idle control ini idle control bawaan kan enggak ada. Jadi si FUV saya kasih 0 semua aja karena nggak akan ngaruh. Jadi gitu. Oke ya, itu ya.
ini sudah bisa lumayan stabil. Semoga bermanfaat. Dan ke depan akan saya kembangkan lagi untuk settingannya ini si api teh, yang penting dapat nyala normal dulu suhu apapun ya. Nanti akan saya kembangkan dengan AFR, settingan kayak AFR hasilnya kayak apa. Kalau sementara ya tadi ya hasilnya ya kalian udah tahu. Kalau dibanding eraser sebenarnya ini ecu dengan settingan kondisi basah, si api teh masih bagus, akselerasi masih dapat, masih kuat, masih enak. Sedangkan kalau pakai RC5 mini kondisi basah tadi, dia motor udah berat, larinya udah berat, tapi si api teh masih ringan sebenarnya. Makanya ada api teh itu untuk akselerasi lebih bagus dan dia lebih kuat. Intinya lebih gimana ya, lebih ngisi lah. Iya betul, memang betul. Padahal dengan kondisi AFR segitu dan spek mesin kayak gini, ini perlu disesuaikan lagi, mungkin hasil akan lebih bagus lagi. Oke ya, itu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Dan memang ecu APT untuk EVFI harus dikoneksikan dengan kabel data, tidak bisa pakai si Bluetooth. Oke, semoga bermanfaat untuk penyettingan kali ini. Nanti di video selanjutnya akan saya kembangkan settingannya, nanti kita share lagi. Oke.